Pemirsa, sidang pembunuhan Brigadir Yosua, kami akan bawa Anda untuk bisa melihat timelinenya. Waktunya ini kapan saja, sebenarnya sudah berapa kali diadakan. Pada Senin 17 Oktober, sidang perdana Anda bisa lihat tadi dengan terdakwa Ferdy Sambo CS selaku pelaku pembunuhan. Inilah dia, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, kemudian juga Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dan agendanya adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang kemudian juga langsung dibalas oleh eksepsi dari kuasa hukum para terdakwa. Berikutnya, sehari setelahnya, 18 Oktober, sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terdakwanya adalah Richard Eliezer. Pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini menjadi agenda sidang pada saat itu. Berikutnya, Rabu 19 Oktober, barulah kemudian para terdakwa dari kasus perintangan penyidikan atau istilahnya yang selalu kita kenal, kita bahas juga dari beberapa waktu lalu, obstruction of justice. Ini terdakwanya bisa Anda saksikan sendiri. Agenda sidangnya adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Kemudian Kamis 20 Oktober, terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan agendanya adalah pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari Sambo dan Putri. Di mana pada saat itu jaksa juga meminta hakim untuk tidak mengabulkan eksepsi dari kuasa hukum. Nah, berikutnya 21 Oktober, sama juga adalah pembacaan eksepsi dan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi keduanya. Kita akan masih terus berlanjut. 25 Oktober lalu, sidang kedua kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang mendatangkan saksi sebanyak 12 orang memberikan keterangan terdakwanya atau yang duduk di kursi terdakwa pada saat itu adalah Richard Eliezer. Ini merupakan salah satu momen yang sangat emosional dalam persidangan. Berikutnya, Rabu 26 Oktober tepatnya kemarin, sidang ketiga kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Agendanya adalah pembacaan putusan sela dan pemeriksaan saksi di mana kemudian hakim mengatakan menolak eksepsi ataupun juga nota keberatan dari kuasa hukum para tersangka, keempat tersangka ini. Nah, hari ini atau maksud saya pada tanggal 26 kemarin juga itu dilakukan juga persidangan kedua kasus perintangan penyidikan dengan terdakwanya Irfan Widianto dan dilakukan pembuktian jaksa penuntut umum. Kemudian juga dilanjutkan Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto sebagai terdakwa. Agenda sidangnya adalah pembacaan eksepsi. Ini juga masih merupakan rangkaian dari pengadilan kasus perintangan penyidikan. Hari ini yang juga menjadi menu utama kita atau menu pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia Malam adalah kelanjutan sidang kedua kasus perintangan penyidikan. Pembunuhan Brigadir Yosua, terdakwanya Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, pemeriksaan saksi dan jaksa penuntut umum atau dari jaksa penuntut umum tadi ada 7 saksi yang menyampaikan keterangannya dan juga memberikan keterangan yang berbeda. Apa agenda besok? Ini dia agenda besok, Jumat 28 Oktober sidang kedua kasus perintangan penyidikan. Terdakwanya adalah Arif Rahman dan akan dibacakan eksepsi ataupun juga nota keberatan oleh kuasa hukum dari Arif Rahman pada hari Jumat besok. Menarik kalau kita kembali mengingat apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelum jeda. Mungkin saya bisa sarikan. Jadi menurut Pak Kudri Sitompul bahwa mereka yang bisa dianggap bersalah adalah jika mereka mengetahui perbuatan yang mereka lakukan itu memang salah. Kemudian mereka mengetahui apa akibatnya dan juga mereka tahu atau pelaku tahu apa dampak dan akibat dari perbuatan yang dilakukan dan juga disertai dengan niat. Artinya apa kemudian jika mereka para terdakwa ini mengatakan tidak tahu apa-apa, bahkan tidak melihat CCTV-nya, tidak mengetahui kenapa CCTV-nya harus diambil dan sebagainya, hanya murni melaksanakan perintah atasan, ini celah buat mereka. Ya saya kira itu dia nggak memenuhi unsur offsetnya gitu loh. Karena itu ya, di dalam KUHP itu di pasal 51 itu dinyatakan orang yang disuruh itu nggak bisa dihukum karena alasannya itu dia itu kan tidak menginginkan, katakanlah dia mengetahui apa yang dilakukan, oke dia yang mengetahui, tapi akibatnya kan dia nggak inginkan, dia akibatnya itu adalah itu yang menginginkan orang yang menyuruh. Nah, Pak, mungkin saya potong di sini untuk juga ini menegaskan kepada masyarakat karena ini sepertinya ada dua hal yang berbeda, bahwa dia tahu apa akibatnya
Tapi ada satu lagi adalah dia menginginkan apa akibat tersebut terjadi. Iya, Ini iya. dua hal yang berbeda. Iya. Jadi bisa jadi dia tahu apa akibatnya, tapi dia tidak menginginkan. Itu juga masih bisa lepas dari jeratan hukum. Iya, iya. Ya, jadi untuk juga mengetahui akibatnya itu ada 3. Dia memperkirakan, ya, dia tahu pasti, tapi dia baru kira-kira, ya, akibatnya akan menimbulkan begitu. Kalau misalnya saya lempar batu ke kaca, bisa aja kaca itu pecah. Tapi kalau misal kacanya kuat atau leparnya, jadi dengan teori kemungkinan atau dengan dia keraguan-raguan apa yang hasilnya gitu loh. Jadi kalau harus dibilang oke, dia harus pasti bahwa perbuatannya itu misalnya akan mengakibatkan misalnya orang ditembak belum tentu mati. Bisa aja kayak ini. Tapi kalau misalnya ditembak secara dekat di jantungnya pasti mati gitu. Jadi itu masih ada beberapa teori. Nanti hakim akan melihat dan dibantu dengan ahli biasanya gitu ya untuk menyatakan ini. Nah, yang terpenting juga ini yang saya katakan itu adalah yang unsur offset atau sult kesalahan itu, ya kan, melekat di pada tindak pidana yang didakwakan gitu. Maksudnya apa itu, Pak? Artinya tanpa ada unsur kesalahan, walaupun perbuatan itu ada, itu orang nggak bisa dihukum, ya kan. Nah, di Contohnya situ, dalam kasus ini? loh iya, nanti dilihat apakah memang dia cuman karena perintah atasannya, ya. Perintah atasan artinya dia tidak menginginkan ininya. Apalagi ini dalam kerja yang rutin gitu loh. Ya, rutinitas itu dia bahasa, oke, ini kamu kerjakan ini. Kecuali misalnya kejadian ini di luar rutinitas, misalnya di bagian keuangan, ya, katakanlah kepolisian bagian keuangan, terus tiba-tiba amankan barang bukti misalnya, ya dia kan dia nggak rutin, walaupun polisi, semua polisi itu adalah aparat hukum, tapi kan dia nggak rutin melakukan. Jadi hakim itu akan melihat konteksnya juga ya kalau ini, jadi nggak semata-mata ini. Dan satu hal lagi ya, ini masyarakat ini mesti mengerti ya, di dalam kejadian ini ada 2 kelompok, 2 klaster. Ya, kelompok pertama, klaster pertama ini adalah mengenai peristiwa penembakan tanggal 8 Oktober di rumahnya Jenderal Freddy Sambo. Ya. Nah, satu kelompok lagi yang tidak tahu begini ya, adalah kelompok orang-orang yang terkait dengan akibat atau setelah perbuatan ini, ya, merusak barang bukti, melapor dan macam-macam. Betul. Ya, ini jadi harus dipahami juga bahwa jangan dicampur adukan antara 2 permasalahan ini gitu loh, ya kan. Nah, tetapi ini adalah saling kait mengkait gitu loh. Nah, kait mengkait begini, karena ini yang diperintahnya itu adalah memang dalam ininya rutinitas pekerjaannya dia, karena dia bagian Divpropam gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kan Divpropam itu sebenarnya adalah penyidiknya polisi. Jadi sebenarnya dia penyidik juga. Jadi kalau mengamankan barang bukti ini ya rutin saja gitu loh. Jadi dianggap itu Pak Ferdy Sambo itu dia bukan sebagai pelaku kejahatan pada waktu itu. Hal yang normal. Iya, dia ya, orang bawahannya dia menganggap atasannya. Jadi orang itu nggak menganggap Ferdy Sambo itu adalah pelaku kejahatan, karena dia menganggap itu atasannya, ya, memberikan perintah yang memang biasanya perintahnya seperti itu, rutinitasnya seperti itu, merupakan bagian dari job desk-nya. Bang Martin, bagaimana melihat ini, menjalankan atau hanya menjalankan perintah atasan tanpa sebenarnya tahu apa maksud dari perintah atasan itu bisa menjadi tameng penyelamat ternyata bagi mereka? Ya, itu ada di pasal 51 ya. Namun pasal 51 itu ada ketentuan ya, perintahnya itu harus legal ya, Mbak Putri, bukan perintah ilegal. Nah, saya tertarik tadi disampaikan oleh Prof. Dr. Kudri ya, mengatakan bahwa harus ada offset ya atau scope ya. Jadi di dalam peradilan pidana kita atau hukum pidana kita itu ada yang namanya azas legalitas ya, nullum delictum atau Hensstraf Jonder Schuld. Ada orang orang tidak boleh dihukum tanpa ada kesalahan. Nah, yang jadi permasalahan di sini apa? Ya, para terdakwa obstruction of justice ini didakwa oleh ketentuan Undang-Undang ITE, lalu pasal 221 dan 233. Nah, kita tidak boleh juga lupa bahwa rangkaian peristiwa ini memang dimulai dari pembunuhan. Nah, ketika terjadi pembunuhan,
Verdi Sambo ini memanggil ya satu kolega dia di dalam satu divisi untuk melakukan bersih-bersih. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah pada saat itu ya di Propam atau Karopropos atau Paminal ini yang memang bukan tupoksinya untuk turun ke TKP ya, melakukan penyelidikan dan juga melakukan pemeriksaan, mengetahui persis tindakannya itu tidak sesuai tupoksi. Ya, manakala juga ada temuan bahwa ketika saksi-saksi diperiksa itu diperiksa di ruangan Paminal ya, dan juga katanya hasil pemeriksaan itu hanya di copy paste dan diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, lalu yang kedua, setahu saya Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini juga hadir pada saat tanggal 11 di Jambi untuk memberitahukan bahwa pada keluarga bahwa anaknya itu meninggal karena perbuatan tercela. Ya, pada saat itu sudah ada perang narasi antara orang-orang yang lemah ini ya dibantu oleh media lokal mengatakan bahwa ini peristiwa bukan pembunuhan atau bukan tembak menembak gitu ya, tapi yang ada ternyata adalah pembunuhan berencana dan pembunuhan sadis. Lalu tidak lama yang saya tahu nih Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang pergi dan pulang naik private jet ini ya, mereka menghadap Verdi Sambo ya dengan modal bahwa ada temuan ya pada saat itu Cuk Putranto mengatakan Bang, ini Joshua masih hidup, ya. Itu jangan sampai kita lupa juga. Jadi teori kehendak atas suatu akibat itu tergenapi di situ menurut saya, ya. Kenapa tergenapi di situ? Karena mereka sudah tahu bahwa ternyata, ya, selain mereka menjalankan pekerjaan di luar tupoksi, ya, tugas dan tanggung jawab sebagai di Propam ataupun Paminal ataupun Propos, ternyata mereka mengetahui peristiwa yang sebenarnya itu tidak sesuai yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kapan mereka melapor kepada atasan yang lebih tinggi? Itu dulu. Karena yang saya tahu, ya, mereka itu mengaku ketika sudah dipatsus. Nah, ini yang menurut saya, daripada kita repot-repot melakukan suatu hal yang sifatnya defensif dan justru merintangi penyidikan dan juga berbelit-belit, mendingan buka saja yang sebenarnya agar bisa lebih meringankan gitu, Mbak Putri. Demikian, terima kasih. Putri mungkin singkat saja bisa berikan tanggapan terhadap tadi pendapat Bang Martin. Singkat saja. Karena ini ya dakwaannya itu dia itu kan bukan menghilangkan barang bukti mengacu kepada KUHP aja ya, tetapi dihubungkan dengan undang-undang ITE ini. Jadi undang-undang ITE sebenarnya tanpa ada kejadian yang sebelumnya dia merusakkan juga sebenarnya sudah kena. Ya katakanlah sebenarnya orang itu merusak ya, merusak katakanlah karena iseng atau memang mau mengambil atau alasan itu ya, tapi tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang lain gitu loh. Dan barang yang dihilangkan itu bukan merupakan barang bukti terhadap kejahatan yang lain, ya kan? Itu aja udah kena menurut undang-undang ITE, ya kan? Tetapi ini kan dihubungkan, ya ada suatu peristiwa itu ada barang itu menjadi signifikan untuk ini, terus dirusak. Nah jadi ini dikaitkan. Nah jadi kalau misalnya itu betul pengacara Martin bilang, kalau misalnya ini peristiwanya ini terlepas sama sekali, nggak ada kaitan barang bukti, itu kena undang-undang ITE, nggak ada urusannya dengan mau mengaburkan perkara atau menghilangkan perkara, karena undang-undang ITE-nya itu ya sudah memang begitu. Nah, yang saya katakan, kan kalau ini dihubungkan, dijuntukan antara pasal KUHP dengan undang-undang ITE, jadi ini merupakan satu kaitan bahwa merusaknya itu adalah untuk menghapuskan atau menghilangkan barang bukti. Sedangkan si polisi yang saya katakan klaster yang ini, dia tuh nggak punya niat untuk mengarang bukti, ya karena dia bukan pelaku kejahatan dan dia nggak tahu bahwa ini karena dia beritikad menganggap baik ya, menganggap baik atasannya itu benar. Baik. Ya, Baik, Pak Putri. walaupun itu resiko ternyata salah, dia disitulah resikonya. Loh, kamu selalu kan mesti tadi Bung Martin bilang mesti cek apakah ini benar. Tetapi di dalam prakteknya apalagi kerjaan di rutin itu ya, apalagi di dalam budaya Indonesia itu saya jarang ya memang ada kejadian seperti si Rizal dia berani bantah ya. Tapi jarang dia berani, wah ini Pak benar nggak Bapak gitu kan ya. Baik, Jadi Pak Putri.
saya lihat konteksnya dalam peristiwa ini. Jadi kalau kita namanya post factum, Ya. kita ngomong sekarang dengan kejadian yang lalu, kita bisa ngomong gitu. Baik, Pak Tapi Kudri. kan kita mesti memposisikan orang itu kejadian pada saat itu. Baik. Bukan kita menganalisa kejadian pada saat sekarang. Baik. Post factum itu kan beda akhirnya. Baik, gitu. Pak Kudri. Kami dapatkan penilaian dan juga pandangan dari Pak Kudri, demikian juga dengan Bang Martin. Kita akan terus tunggu nanti bagaimana proses kelanjutan dari persidangan ini. Tapi terima kasih Bang Martin sudah memberikan pandangannya kepada kami. Pak Kudri juga terima kasih sudah berkenan datang dan juga bisa memberikan ilmu Ya, ya. kepada para Ya, ya. pemirsa.